Bapak Ustadz Imam Asrori, waktu dan kesempatan dengan segala hormat kami persilakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muhtaramin para ulama dan segenap kepengurusan Hasidah Bersatu, para pembimbing pembina, segenap pengurus baik dari Hasanah on Air, dari Iwamid on Air, dari Syafaat on Air, dan juga segenap jamaah Majelis Taklim Hasidah Bersatu, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewa majelis yang didamba-dambakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bersama-sama dalam majelis Hasidah Bersatu dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan apapun. Dan semoga salawat salam selalu dilimpahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga serta mengalir kepada kita semua khususnya dan umumnya kepada umat beliau min zamani ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita diaku, diterima, dicatat sebagai umat beliau mendapatkan syafaat mulai di dunia ini sampai besok di akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Teman-temanku semua jamaah Majelis Taklim Hasidah Bersatu atau Aula Hasidah Bersatu, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokahnya majelis ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mudah-mudahan kita diberi kesehatan jasmani rohani, diberi panjang umur yang barokah, diselamatkan dunia akhirat, dimuliakan dunia akhirat, dan dibungakan dunia yang akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita bisa berteman karena Allah sampai besok di akhirat, yang akhirnya kita bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang difirmankan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan barokahnya majelis ini, ya Allah, Allah selalu membimbing kepada kita. Kita dibimbing iman Islam kita, dibimbing keluarga kita, dibimbing rezeki kita, dibimbing ibadah kita, dibimbing ilmu kita, yang akhirnya bisa istiqomah dalam berjuang, istiqomah dalam ibadah, dan tetap diberi iman Islam ihsan, yang sewaktu-waktu kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokahnya majelis ini, ya Allah,
kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan, dikabulkan hajat-hajatnya, dan diberi ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Dan barokahnya majelis ini ya Allah, mudah-mudahan keluarga kita di mana saja berada, zuriat kita di mana saja berada, ila yaumil akhir, dijadikan keluarga yang solih, solihin solihat, diselamatkan dunia akhirat, dimuliakan dunia akhirat, menjadi keluarga yang qurrata ayun, yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin ya. Berkahnya majelis ini untuk teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa aktivitas kembali seperti sedia kala, seperti semula, yang akhirnya lebih semangat dalam berjuang, lebih semangat dalam menuntut ilmu, yang akhirnya mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ikut kita sungkawa atas wafatnya Bapak Saimun dari keluarga Sada. Mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya diampuni Subhanahu wa taala, dan saat ini di alam barzah mudah-mudahan menerima kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan tempat yang mulia, tempat yang luas, tempat yang padang, bertempat di taman surga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan jamaah majelis taklim ini tetap bersemangat dan istiqomah dalam berjuang, baik melalui Hasanah on Air, Iwamid on Air, Darussafaah, dan khususnya melalui Hasidah ini istiqomah ila yaumil akhir, yang akhirnya bisa berdampak positif terhadap umat, baik yang ada di Formosa, di Indonesia, semuanya mendapatkan cahaya ilmu yang akhirnya bisa menjadi orang-orang yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk permohonan tadi kita membaca Fatihah, mudah-mudahan Allah mengabulkannya, disambung selawat kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wassalaf sholih wa ala mana waina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim Habibul ladzi turja terima kasih dana
Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya. Teman-temanku semua, jamaah Majelis Taklim Hasidah Bersatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunnatullah Allah menciptakan apa saja di dunia ini berjodoh-jodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada padam, ada putih, ada hitam, ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil, ada atas, ada bawah, ada luar, ada dalam, ada baik, ada jelek, ada gembira, ada susah, ada ketawa, juga ada menangis, ya. Ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada selatan, ada utara, ada mulia, ya ada hina, ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati. Nah, ini sunnatullah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berjodoh-jodoh. Nah, semuanya tidak sama, tentunya tidak sama. Walaupun ketika saat di dunia ini dengan rahmatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah, dengan sifat rahmannya Allah, semuanya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberi fasilitas oleh Allah, istilahnya sandang, pangan, papan, kabeh diparingi karo Gusti Allah. Ini sebagai menungso ya butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, kabeh dicukupi kali Gusti Allah. Gusti Allah tidak pilih-pilih, semuanya diberi oleh Allah, diberi dengan rahmatnya Allah, diberi yang sama oleh Allah. Namun bagiannya masing-masing itu menurut kehendak Allah. Wes, wong Islam, ora Islam tetap diparingi karo Gusti Allah. Walaupun ibadah tidak ibadah tetap diparingi oleh Allah. Semuanya bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Wis to wong ora tau salah to ya tetap diparingi papan, sandang, pangan, papan. Nyatane ya manggon ning dunya. Mbok wong ora iman ya diparingi sandang, pangan, papan, nyatane ya cek manggon ning dunya, ya diparingi cukup, ya diparingi iso keluarga, iso gawe omah, iso nyapopo, iso duwe anak, iso keluarga dan lain sebagainya. Ini fasilitas di dunia. Namun fasilitas di akhirat lain. Nang dunya padha wong nakal kaya ngopo ya diupeni ae karo Gusti Allah. Mbok misu Gusti Allah ya tetep diupeni karo Gusti Allah, tapi besok di akhirat tidak sama. Termasuk wong sing ngerti karo wong sing ora ngerti ya tetep ora padha. Wong sing iman besok ning akhirat diparingi swarga, jelas undang-undangnya Allah, swarga walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Wong-wong sing iman, wong-wong sing amal soleh bakal dadi penduduk swarga selawasena swarga. Tadi saya sampaikan enek dunia, enek akhirat. Lah ending kita nanti di akhirat itu, walaupun kita melalui dari beberapa alam arwah, alam dunia, alam garbani ibu, alam dunia, besok akan
liwat alam kubur. Terus setelah itu nanti juga akan sampai di akhirat. Itu yang perjalanan kita melewati 5 alam itu. Nah, ketika kita di dunia ini sarana atau tempat untuk kita menanam akan kita petik besok di akhirat. Walaupun fasilitas dunia tetap diparingi. Tapi semua amal kita kalau bentuknya ibadah akan kita petik besok di akhirat. Jadi kita biar punya arah hidup ini. Tidak seperti orang-orang yang butuh urip. Jadi jelas tidak sama antarane wong sing iman karo sing gak iman. Nek wong sing iman calone ning swarga selawase, tapi nek wong sing ora iman calone ning neraka selawase. Walladzina kafaru ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kafir akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi penghuni neraka. Nah, ini bedanya. Walaupun fasilitas dunia podo iso ngrasakne fasilitas dunia. Wong sing kafir ora iman ya iso ngrasakne indahnya dunia, ya iso ngrasakne bermasyarakat, ya iso ngrasakne berkeluarga, iso ngrasakne kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wong sing iman yo jadi podo neng dunia, tapi di akhirat tidak sama. Tidak sama. Di akhirat nanti tidak sama. Nek wong sing iman mesti bakal mlebu swarga, nek sing ora iman mesti mlebu neraka. Ini undang-undang. Teman-temanku semua rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu ya juga tidak sama. Dalam Allah menghormati atau pemberian penghormatan kepada orang yang berilmu lain daripada orang yang tidak berilmu. Jadi kita ini tetap akan menerima hasil buah kita dalam kita belajar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, ya wa'idwi kabeki, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika lahir cenger, nangis, gak roh apa-apa. Ketoke melek di ndure ngarepe mata diwehi apa-apa ya gak roh. Gak ngerti apa-apa. Itu ketika kita lahir. Ketika kita lahir itu tidak tahu apa-apa. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dibengokno ya ora roh, ora dituti ana apa-apa ya ora roh, baik lagi lahir nih. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia memberi kamu pendengaran, diparingi kuping, memberi penglihatan, iso roh akhirnya, iso krungu, iso roh, memberi hati, wal afidah, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur.
Jadi kita lahir tidak tahu apa-apa. Iso maca Quran mergo belajar, mergo sinau, mergo tolabul ilmi. Iso ngomong apa-apa mergo diwarai ngomong. Asline lahir cepet cara gak diwarai apa-apa ya ora iso apa-apa. Bahkan menurut penelitian, bayi lahir diwarnai wedhus engko ya kaya wedhus. Brangkang kaya wedhus ruwe mergo ya ngono kuwi. Gak diwarai apa-apa. Menurut penelitiannya gitu. Makanya pentingnya kita belajar. Kita bisa ngapa-ngapa kan iso ibadah mergo ya belajar. Kok asline ora iso apa-apa ya ora krungu apa-apa, tapi terus iso krungu apa-apa mergo awake dhewe dilantari belajar. Jadi Gusti Allah mengkaruniai kita, para hamba-hambanya, dikeluarkan dari perut ibu kita tanpa mengetahui apapun, orang ngerti sing dimanfaat, di sing apik, di sing elek ora roh. Iki urusan agama utawa urusan dunya ya ora roh. Isane roh mergo belajar, mergo ngaji, mergo menuntut ilmu. Iso maca Quran itu sajalah. Anak-anak TPA itu 6 tahun kadang baru bisa membaca. Bisa tartil membacanya. Terus diciptakan oleh Allah indra. Sehingga bisa ngrungokne, iso krungu swara, suara Quran, krungu suara azan. Ini pemberian Allah. Iso bedakne ndi sing apik, ndi sing elek diberi oleh Allah. Lantarane belajar. Nah, pentingnya ilmu. Maksud kami pentingnya ilmu karena ilmu adalah penghidup jiwa. Ilmu sing nguripne ati, nguripne jiwa. Ilmu makanan hati. Ilmu penerang akal. Makanya dalam Islam dianjurkan umat Islam untuk selalu mencari ilmu. Bahkan instruksinya Kanjeng Nabi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi lalah. Jadi instruksinya Kanjeng Nabi mencari ilmu itu sampai liang lahat. Pokok cik iso nek kesempatan terus ngaji. Kon golek ilmu terus, kon mengasah otak terus, kon ngenekne penelitian terus, kon mikir nih pengetahuan, kon mikir nih dari aspek kebaikan, aspek kehidupan, dan terus bertambah karena ilmu adalah penunjang kehidupan. Nunjang wong ben maju, ben berkembang. Jadi dengan ilmu bisa berkembang. Mergo wong nek ora belajar ya itu mau wong asale ra ro apa-apa, ora ngerti apa-apa, lahir ceprot, ndak ngerti apa-apa, lahir cepet ora krungu apa-apa, terus diwarai apa-apa, iso apa-apa, akhirnya berkembang iso muni bismillahirrahmanirrahim, iso muni Allahu Akbar, iso muni iso apa-apa mergo diwarai. Intine belajar. Nah, Islam berdiri dengan dasar ilmu. Jadi Islam itu berdiri dengan dasar ilmu dan mengajarkan kepada
mengajarkan ilmu dalam setiap perkara dunia atau perkara akhirat. Dingilmoni kabeh. Bahkan mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kitab yang berisi ilmu. Yaitu Al-Quran kan berisi ilmu. Ilmu yang benar, pengetahuan yang cemerlang. Bahkan di dalam ayat pertama yang diturunkan, ayat pertama itu instruksi atau menganjurkan, mengajak mencari ilmu. Dan juga menyebutkan keutamaan pena dan membaca. Jadi dia moco dan jadi keutamaan pena membaca adalah tangga menuju pengetahuan, jalan mencapai ilmu Allah. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau kita bergabung di majelis taklim, Asana on air, Iwamid on air, Darussafa, ini pas. Ya pas, kita selalu dalam majelis taklim. Jadi sesuai instruksinya Allah. Jadi Allah memuliakan manusia melebihi yang lain, ya mergo ilmu. Keutamaan seseorang tergantung dari ilmunya, atau ilmu yang dimilikannya. Karena apa? Ilmu termasuk unsur kemanusiaan. Makanya enek uang melepaskan ilmu berarti ia melepaskan unsurnya. Digandengane. Seperti Islam adalah agama ilmu dan cahaya. Islam bukan agama kebodohan. Islam bukan agama kegelapan. Lainnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang para ulama, tentang kedudukan tingginya para ulama. Dinyatakan oleh Allah pentingnya ilmu. Seperti apa yang dinyatakan oleh Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?
Apa padha wong sira ora roh tetep ora padha. Arep ning Taiwan gak roh dalane ya ora teko Taiwan. Ya. Arep gawe roti ra iso ngilmune gawe roti ya ora iso dadi roti. Tetep ora padha wong sing duwe ilmu karo sing duwe ilmu. Dandani mobil ora ngerti malah rusak. Ora duwe ilmune dandani mobil. Dandani TV ora iso ndak punya ilmu nih dan TV malah iso muni malah rusak pisan. Makanya ditegaskan oleh Allah, apa padha wong sing duwe ilmu karo sing ra duwe ilmu? Ya ora padha, jawabane ora padha. Ilmu dunia pun seperti itu, apalagi kalau akhirat. Kaitannya dengan ibadah, tanpa ilmu kita tidak dapat apa-apa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi di dalam nazam Zubat disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong sing ngamal tanpa ilmu ngamale ditolak ora ditampa. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan, ngangkat derajate orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Diangkat derajate beberapa derajat. Mongko derajat ning akhirat niku derajat niku sak derajatnya dilakoni atusan tahun. Jadi tetap adoh baina sama wa sumur. Makanya kita tetap telaten ngaji. Pokok diurip, pokoknya ya diupayakan tetap ngaji. Tetap belajar terus. Maka tetap ora padha antarane wong sing ngerti karo sing ora ngerti. Ya nek ketoke padha ae. Kita melihat anak-anak kita, anak-anak di masyarakat sing maca Quran, sing iso maca Quran karo ora ketoke ya padha, nyatane ya padha ganteng-gantenge, padha ayu-ayune. Sing iso maca Quran karo ora ketoke ya padha uripe, ya padha ganteng-gantenge. Tapi besok tidak sama. Tetap ora padha. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Diangkat derajatnya di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Wong-wong sing duwe ilmu. Ya diangkat derajatnya didurne karo Gusti Allah. Diangkat didurne beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi wong sing iman karo sira iman ketoke ning dunyane padha tapi jane ya ora padha. Wong sing duwe ilmu karo sira duwe ilmu ketoke padha tapi jane ya ora padha. Makane kita bejo-bejone dipilih oleh Allah. Istiqomah kita bisa mengaji. Ini termasuk kita ini beruntung, sangat untung. Karena ini termasuk pilihan Allah. Juga Allah di dalam Al-Quran juga menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah yang menegakkan keadilan.
Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Jadi karena tingginya ilmu, Allah menggandeng kesaksian para ulama dengan kesaksiannya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Juga para malaikat, Allah menggandeng para nabi, juga Kanjeng Nabi telah menerangkan kepada para penuntut ilmu atas keutamaan-keutamaannya. Ganjarane gede dijelasne karo Kanjeng Nabi. Keutamaane wong ngaji mencari ilmu, pahalane gede, keutamaane gede, derajate dhuwur, baik di dunia dan di akhirat. Juga Kanjeng Nabi menyatakan, innal malaikata la tabdu ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu sebagai tanda ridho atas perbuatannya. Jadi nenek wong ngaji malaikat bunga banget sampai meletakkan sayap-sayapnya mergo saking senengi nenek wong ngaji. Ini karena tingginya ilmu, karena utamanya ilmu, sampai para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Jadi kita ini terasa tidak terasa ini para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya untuk kita semua. Saking senengi podoan malaikat. Di samping itu juga Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman syahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pokoknya golek kesempatan ngaji, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi wong ngaji berarti ya jalan untuk menuju surga. Orang penuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi karena pentingnya ilmu rela membebaskan sebagian tawanan perang. Tawanan perang Badar sampai rela Kanjeng Nabi membebaskan tawanan perang dengan syarat mereka mau mengajarkan membaca dan menulis. Ya, tentunya kepada orang-orang muslim. Nek gelem mulang, gelem belajari maca nulis, dibebas nih tawanan perang oleh Kanjeng Nabi. Makanya terus diikuti oleh para sahabat, para salafus soleh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi untuk pentingnya masalah ilmu. Seperti apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Zubair. Dia mengatakan kepada anaknya,
tuntutlah ilmu, karena jika engkau memiliki harta, maka ia akan menghiasinya. Wong sugih duwe ilmu kan tetep iso noto. Jika engkau tidak memiliki harta, maka ia adalah hartamu. Ini Mus'ab bin Zubair menyampaikan kepada anaknya seperti itu. Golek ilmu. Ini dadi wong sugih, engko dadi penghiasmu. Nek dadi wong sing ora sugih, ya kuwi hartamu. Ya wong berilmu kan tetep untung. Juga yang pernah disampaikan oleh Abdul Malik bin Marwan, berkata kepada anaknya, wahai anakku, belajarlah ilmu. Karena apa? Jika kalian pemimpin, maka kalian akan melebihi yang lainnya. Nek dadi pemimpin, engko nek duwe ilmu akan melebihi yang lain. Jika taraf hidup kalian menengah, maka kalian akan memimpin. Dan awakmu miskin, ya walaupun miskin dan duwe ilmu kan tetap ya urip. Jadi tetap terhormat. Karena apa? Ilmu adalah penghidup hati dari kebutaan. Jadi hati iso urip mergo ya ilmu. Jangan dari kegelapan. Ilmu iso dadi penerang pandangan dari kegelapan. Mergo maune kang paling ngerti ruh dalane ning ndi, ruh dalane ning swarga. Ilmu penguat badan dari kelemahan. Akhirnya duwe semangat mergo duwe ilmu. Akhirnya dengan ilmu bisa mencapai kedudukannya wong-wong sing besar. Dengan ilmu bisa menjadi derajatnya tinggi. Gelem mikir ngilmu, ganjarane padane puasa. Karena ilmu Allah ditaati Gusti Allah, taat ning Gusti Allah mergo ilmu. Karena ilmu nyembah Gusti Allah kan ibadah. Dengan ilmu Allah dikenal, kenal Gusti Allah mergo belajar tauhid. Allah diesakan Maha Esa. Mergo duwe ilmu gelem silaturahmi, gelem silaturahim, iso nyambung dulur. Mergo ganjarane wong nyambung dulur akeh. Akhire iso nyambung dulur, iso silaturahim mergo duwe ilmu. Jadi keuntungannya wong ilmu kathah banyak sekali. Dengan ilmu bisa tahu perkara yang halal dan yang haram, iki oleh, iki ra oleh, mergo duwe ilmu. Jadi ilmu pemimpin, amal perbuatane pengikutnya. Allah juga berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wa
wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampunan. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa Islam didirikan atas dasar ilmu. Dalam tatanan akidah dan syariat. Terutama akidah, tauhid. Kaitannya karo akidah tidak diterima oleh Allah kecuali yang didasarkan ilmu. Lah nek gak duwe ilmu, akidah kan mencela-menceli ora iso pas. Juga ibadah didirikan atas dasar ilmu. Akhirnya menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu jenis ibadah. Rindu semangat. Nah, ibadah sendiri tanpa berdasarkan ilmu, randuing ilmu, ya ora dadi apa-apa, ora iso apik. Ora enek regane di sisi Allah. Makanya Kanjeng Nabi memberikan gambaran atau dawuh faqihun wahidun asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Seorang ahli fikih, wong alim lah, lebih berat bagi setan daripada 1000 abid. Wong ahli ibadah, wong 1000 ahli ibadah, wong 1000 sregep ngibadah karo wong alim siji, kuwi bagi setan luwih abot wong siji sing alim. Nek wong gak duwe ilmu gampang digodho karo setan. Ora duwe ilmu. Ini sampai Kanjeng Nabi menyampaikan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong alim luwih utama dibandingne ngibadahi wong bodho. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Seseorang ahli fikih lebih berat bagi setan daripada 1000 abid. Abid itu ahli ibadah. Mergo wong bodho ini kebodohan sangat berdampak negatif, baik individu maupun masyarakat. Biyen ceritane kaum Nabi Musa ketika melihat Korun dalam kemegahan, kekayaan, menyampaikan ya laitana mislama utia Korun innahu ladzu hadzin azim. Moga-moga kiranya kita ini mempunyai apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kodhe wong bodoh ya dikira dengan kehidupan yang itu, dhewe wong ora berilmu menganggap wis lebih berharga. Dia nganggep wong urip ki ya butuhe sebatas kemewahan, makanan, minuman, pakaian, perhiasan semata. Pokoke ya wis anggapane wong sukses ki wong sing duwe apa-apa. Dinyatakan oleh
kaum Nabi Musa pada saat itu ketika Korun jaya. Tapi akhirnya Korun kan yo ambles. Teko saiki digulai harta Korun kan ambles sak bondone sak wonge. Nah, wong akeh-akeh wong memang menganggap wong ki nek wis duwe bondo akeh wis sukses. Tapi dibanding nejak wong sing ilmu ya jelas ado. Pemuda itu gelem mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kaum Korun kuwi. Mereka ya mesti sadar nek bahwa kehidupan adalah prestasi, suri tauladan untuk beramal, untuk mencari ridho Allah. Ora kok enak-enakan kaya Korun, akhirnya menentang Nabi Musa, musuhi Nabi Musa. Ngono kaume mengeluh-eluh. Wah, enak men ya laita lana misramat. Umpama aku ngono indah kaya ngopo, padahal akhirnya akan sesat, akhirnya akan celaka. Nah, mulane Gusti Allah menyelamatkan orang-orang yang berilmu dari kebodohan-kebodohan seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala kecuali orang-orang yang sabar. Wala yulaqaha illa sabirun. Karena Islam menganjurkan untuk selalu menuntut ilmu, golek ilmu terus, walaupun berpindah-pindah tempat. Terus bertambah ilmu, ben piyamri tambah ilmune. Nah iso bendino ki tambah ilmu. Di ben ojo kering atine. Allah berfirman, "Walaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya. Maksudnya dibagi sing tetep golek ilmu ki yo ono gak budal perang kabeh. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka dan beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi ojo kabeh iki budal perang, sebagai nenek osi ngaji banggaan, dadi ben engko ki iso mulang liyane. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. La'allahum yahdharun. Nah, kaitan dengan ilmu itu ada ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah.
ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, wipertungain. Akidah itu semua orang harus mempelajari. Ben kenal karo pengirane, ben ngerti agama, ben ngerti nabine, ngerti rukun Islam, ngerti rukun iman, ngerti ihsan. Kuwi kudu dingerteni setiap muslim, berarti fardu kifayah. Mempelajari mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Dene ilmu-ilmu yang lain, kayak ilmu kedokteran, industri, teknologi, mekanik, ilmu kelistrikan, lan liyane juga dibutuhkan untuk mendukung majunya Islam. Kuwi ya dibutuhne ora kok terus ra butuhne, makane kuwi fardu kifayah sing. Fardu kifayah. Untuk mendukung jihad, untuk mendukung sarana prasarana kebesaran Islam. Itu juga dibutuhkan. Tapi kuwi cara fardune fardu kifayah nek wis enek sing lakoni ya ndak dosa. Tapi nek kaitane karo tadi akidah, kaitane karo tauhid, ya harus tahu sendiri masing-masing orang. Jadi nek fardu kifayah ya cukup sebagian ada yang melakukan sudah cukup. Tapi nek fardu ain ya kaya dene apa itu tadi akidah, carane ibadah, carane mengenal Allah, mengenal Nabi, ini semuanya kudu dilakoni masing-masing orang. Carane Islam. Nah, sing fardu kifayah ya dibutuhne ae kuwi karena untuk kepentingan ya kepentingannya menungso, bahkan kepentingan berjuang. Wong Islam gak iso ilmu-ilmu kuwi ya dikuasai karo wong liya. Itu fardu kifayah, walaupun fardu kifayah tapi juga itu penting. Ya Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya Kanjeng Nabi mengharuskan umat Islam untuk belajar. Juga mengajari anak-anak kita. Kanjeng Nabi juga mendorong terkait dengan upaya pengajaran melalui perkataan beliau, perbuatan beliau. Masya Allah. Jadi karena pentingnya ilmu. Sampai beliau rela melepaskan tawanan perang orang kafir. Mergo wong kafir pinter mulang, iso marai maca nulis ning wong Islam, sampai Kanjeng Nabi rela membebaskan tawanan perang. Mergo
mergo pentinge ilmu supaya gelem mulang ning wong Islam diulang maca nulis. Lah wong nek buta huruf kan yo gak iso maca, gak iso nulis. Coba bayangkan teman-teman kita yang saat ini di hutan-hutan di daerah terpencil gak enek sekolahane, gak enek simulang kaya ngopo. Ora ro apa-apa. Baik ra diulang ya ora ro apa-apa. Nah, Kanjeng Nabi membebaskan tawanan perang nek gelem mulang ini mergo ya usaha beliau untuk menebarkan ilmu, untuk mengembangkan ilmu pada umat Islam. Makanya wong kafir sampai dikon mulang, kalau Kanjeng Nabi mulang maca nulis, ini karena pentingnya ilmu. Lah wong ra iso maca ra iso nulis kan ya bingung. Jal piye le arep ngomong nek ra iso maca ra iso nulis. Termasuk tinggalane wong yang abadi sampai sekarang ya ada di tangan-tangan manusia, berasal dari jalan belajar. Aku belajar kayak biyen nek belajar terus teko saiki belajar mengajar. Maka ini kembali lagi, sangat indah sekali ungkapan sahabat Mu'adz bin Jabal, tuntutlah ilmu, sesungguhnya mempelajarinya karena Allah adalah khosyah. Jadi belajar ilmu karena Allah itu termasuk khosyah, takut kepada Allah. Mencarinya adalah ibadah. Jelas. Wong golek ilmu kok mati syahid. Ibadah. Golek ilmu jalan surga. Belajar ilmu tasbih. Belajar ilmu adalah tasbih. Mengadakan penelitian, teliti ilmu jihad. Masya Allah. Luar biasa ini. Ungkapan dari Mu'adz bin Jabal. Golek ilmu. Sak temene mempelajari ilmu karena Allah adalah khosyah, wedi karo Gusti Allah. Jadi wong ngaji itu ya karena takut pada Allah. Gelem ngaji jadi ibadah. Gelem memahami, mempelajari, bertasbih. Padha karo tasbih. Menelitinya jihad. Mulang kepada orang yang tidak tahu, sedekah. Wong mulang niku mulang Al-Qur'an sak huruf niku khairum minad dunya wa ma fiha. Makanya saya selalu menyampaikan kepada guru-guru TPA, kalau kita mengajar kontraknya karo Gusti Allah. Kontraknya karo Gusti Allah. Karena Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Satu huruf saja yang diajarkan kepada orang itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi mulang ning ilmu termasuk sedekah. Memberi
diberikan kepada orang yang menuntut ilmu adalah merupakan kebaikan. Ilmu adalah teman setia saat sendiri. Nah, wong ding ilmu kan iso moco, iso pas dewe, itu teman kita ilmu itu. Ilmu menjadi petunjuk, mengerti agama. Wong sing nyebar ilmu, baik dalam keadaan senang atau susah, itu penghias di hadapan teman-teman, di hadapan kerabat-kerabat, penghias di tengah-tengah orang-orang asing. Ilmu penerang jalan surga. Ilmu penerang jalan surga. Wong terangkat derajatnya ya dengan ilmu. Iso mulya mergo ilmu. Iso nuduhne kebaikan. Para malaikat seneng nemani. Jadi walaupun kita tidak terasa ketika kita mengaji di majelis-majelis taklim, ini malaikat itu di sekeliling kita, bahkan bertumpuk-tumpuk sampai di langit. Bahkan tadi saya sampaikan sampai beber suwiwine mergo seneng. Jadi terkait dengan ilmu itu sangat diprioritaskan oleh Allah, sehingga Kanjeng Nabi ketika ada majelis, yang satu majelis zikir wiridan, sing siji majelis bahas ilmu, Kanjeng Nabi mengikuti majelis yang membahas ilmu, ya karena istimewanya majelis taklim. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akhiri pengajian ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tetesan ilmu yang akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang dipilih oleh Allah min ahli ilmi, diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Doa bersama mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang doa ini doa apa enggak? Nuwun barokah doa Bapak. Ala azini wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wassalamu wa ala man waina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Sayyidina Rasulillah
Amin. Allahumma inna ala likrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu bi asma'ikal husna ya Allah wa bismikal azam wa bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Al-Fatihah wa bi'atihah wa bi karamati syam. Syabila syadri wa barakati Allah. Ikdi hawaijana ya Allah. Ikdi hawaijana ya Allah. Ikdi hawaijana ya Allah. Wa khususan hajatina hadhihi. Mohon hajat. Ya Allah ya Allah ya qadi al hajat. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran. Ya sarina nuran. Allahumma ilman nafi'an asbatan bil ilmi wal jismi. Allahumma aftan hikmatika wa alaina rahmataka wa lakina jalali wal ikram. Allahumma wa alaina jadikal jad. Allahumma salimna min azabid dunya wal akhirah. Azabid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihatul Ma'azamati As-Sabbil Matani Antab Tahalana bi kulli khair wa kulli khair wa anta ja'alana min hadil khair wa anta fadluna bi ajyanina wa anfusina wa alina wa aulana. Amin. Innaka waliyul khair wa kulli khair bi rahmatika ya sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmi fi rizqina wal maut. Allahumma inna bi sakaratil maut wa najatna sana wa ilam taghfir lana wa wa li walidayna wa li masyayikhina علينا ربنا اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعة العلم والغير والتقى ولا تجعلنا وإياهم على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah Majelis Taklim Hasija Bersatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.